A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna illa syi'ta sahla. Tahiyatakum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah ittaqullaha haqqa taqwah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullah bisirri wal alaniyah fatajawadu fa inna khaira jadi taqwa inna akramakum indallahi atqakum. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulullahil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kaum muslimin jamaah rahimakumullah, hamba-hamba Allah yang dimuliakan dan dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah tunai melaksanakan salah satu kewajiban kita yaitu salat zuhur, dan alhamdulillah kita bisa melaksanakannya dengan berjamaah. Ada sebuah riwayat dari An-Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda untuk kita semuanya, Man qara'a ayatal kursi Man qara'a ayatal kursi, barang siapa yang membaca ayat kursi, min kulli dzubri salatin maktubatin, pada setiap selesai ataupun di ujung, di akhir. Ulama mensarahkan min kulli dzuburin di sini adalah setelah ba'da salat. Salat apa? Maktubatin, setelah salat wajib. Ya. Apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentunya kita akan meyakini, tentunya kita akan mengimani bahwa apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah satu yang tidak mungkin dusta, karena Rasulullah adalah Siddiq Al-Amin. Bahkan Rasulullah dengan segala sifat-sifat yang wajib padanya itu pasti menjanjikan dengan janji yang benar. Apa janjinya? Ada yang sudah tahu barangkali? Janjinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yamna'hu, tidaklah akan ada yang menghambat menuju dakhalal jannah, menuju masuk ke surga. Ini luar biasa. Illa ayyamuta, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali kematian. Kita tinggal siap-siap saja dengan ajal yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada kita. Kita tidak bisa memastikan besok hari kita masih ada ataupun tidak. Tetapi ketika kita membaca ayat kursi setiap ba'da salat maktubah, ba'da salat wajib, setelah selesai kita mengerjakan salat wajib seperti ini sekali, maka Rasulullah menjanjikan kepada kita tidak akan ada yang menghalangi kita untuk masuk ke surga kecuali kematian. Mari kita sama-sama setelah tadi kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah, kita ikuti dengan membaca ayat kursi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yasma'u indahu illa bi izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uzuhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahul azim. Itu bukan doa ataupun jampe-jampe pengusir jin ataupun genderuwo. Karena katanya menurut riwayat jin genderuwo itu cukup dibacakan bacaan doa mau makan.
Pernah dengar kisahnya Pak? Katanya ada jin yang mengganggu seorang manusia. Ada katanya seorang dewasa, bapak-bapak kayaknya kan gitu ya. Itu diganggu. Kemudian karena katanya, ini katanya saja ini kan, ini cerita. Karena menakutkan maka bapak-bapak itu lari. Kemudian ada lagi seseorang yang diganggu dengan jin ataupun genderuwo katanya. Ini istilah saja kan gitu ya. Kemudian dia ingat dengan ayat kursi. Maka kemudian dia baca ayat kursi. Bukan itu padahal ayat kursi. Ayat kursi itu dari Allahullah dan seterusnya. Kemudian ternyata katanya tiba-tiba ada anak TK datang kan gitunya, mendekati genderuwo itu dan dikasih tahu oleh orang yang kedua, awas Jang katanya, di sana ada genderuwo. Apa yang dia baca? Doa mau makan. Apa doa mau makan Pak? Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Tiba-tiba jin dan genderuwo itu katanya lari. Kenapa? Aku nggak sangka katanya aku akan dimakan sama anak kecil katanya begitu. Seloroh saya. Jadi sekali lagi ini maksud saya, kita bisa mempergunakan ayat-ayat Al-Quran ini adalah sebagai ayat-ayat ruqyah, ayat-ayat untuk menterapi diri kita. Tetapi jangan menjadikan ayat Al-Quran ini adalah sebagai posisinya sebagai jampe ataupun sebagai sesuatu yang punya taji kan gitu ya. Memang Al-Quran itu adalah mulia. Al-Quran itu adalah sesuatu yang tidak ada tandingannya, tetapi jangan diposisikan seperti itu. Nah, mudah-mudahan apa yang tadi dibaca oleh kita itu adalah menjamin kita pernah berkumpul di masjid yang hebat, luar biasa, kebanggaan kita semuanya, Masjid Al-Jabar. Mudah-mudahan kita nanti dikumpulkan oleh Allah di surganya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah subuh rahimakumullah, kok jamaah subuh kan ini kebiasaan. Jamaah subuh rahimakumullah. Bulan ini kita berhadapan dengan sebuah bulan menjadi awal penanggalan tahun baru Hijriah, yaitu bulan Muharram, dan sekarang kita masih ada di bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah tentunya kita tahu adalah bulan pengorbanan, bulan berkurban, seseorang yang mencintai Allah. Kenapa demikian? Karena kita mengingat dan diingatkan oleh peristiwa berkurban dengan sebuah peristiwa pengorbanan Nabiullah Ibrahim Khalilullah alaihi salam. Bukan hanya Ibrahim, tetapi juga dengan keluarganya. Sampai ke dalam surat Al-Mumtahanah, Ibrahim dengan keluarganya dijadikan bagi kita itu adalah uswatun hasanah. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wallazina ma'ah. Ibrahim alaihissalam bersama keluarganya dijadikan bagi kita itu adalah uswatun hasanah. Tetapi dalam bulan ini, dalam pengorbanan ini, apa uswatun hasanah bagi kita? Yang pertama, Ibrahim itu adalah sangat mencintai Allah Azza wa Jalla. Tidak masuk logika ada seorang ayah membawa istrinya dengan anak yang baru dilahirkan oleh istrinya itu melakukan perjalanan jauh, hijrah dari Palestina menuju sesuatu tempat yang tidak ada kehidupan sama sekali. Di dalam Al-Quran disebutkan biwadin ghairi dzi jar'in, sebuah lembah yang tidak berkehidupan, sebuah lembah yang tidak ada pasar di sana. Bahkan itu adalah lembah kematian, maka disebut dengan Bakkah. Bayangkan 1.200 atau bahkan ada yang menyebutkan lebih 1.200 km berjalan dengan mempergunakan kendaraan yang ada ketika itu. Sampailah Ibrahim di sana dan kemudian Hajar dengan Ismail ditinggalkan di sana. 13 tahun berikutnya Ibrahim datang ke sana untuk yang kesekian kalinya. Ada yang menyebutkan yang kedua kalinya. Karena Ibrahim alaihissalam datang lagi ke Mekah ketika ada perintah untuk meninggikan pondasi Ka'bah. Dan kemudian Ismail ketika itu dalam tanda kutip ikut-ikutan. Maka kemudian kita di sekitar Ka'bah mengenal ada Ismail. Apa yang dilakukan oleh Ibrahim ketika Ibrahim mendapatkan perintah untuk menyembelih anaknya?
Ibrahim mengerjakannya dan kemudian mengkomunikasikan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada anaknya. Wahai anakku, aku bermimpi dalam tidurku untuk menyembelihmu. Bagaimana menurut pendapatmu? Dan apa jawaban Ismail yang kita tahu dalam Al-Quran? Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku, kerjakan apa yang Allah perintahkan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, maka engkau akan mendapatiku menjadi jaminan bagi terlaksananya tugas mulia yang Allah perintahkan kepadamu, yaitu adalah kesabaran. Terjadilah sebuah peristiwa di mana Ibrahim alaihissalam mengkondisikan anaknya betul-betul akan disembelih, dan akhirnya ternyata Allah mengganti Ismail dengan sembelihan yang cukup besar. Disebut dalam Al-Quran bidibhin azim, dengan gibas ataupun domba yang azim. Bukan hanya besar tetapi juga memang itu adalah luar biasa. Hikmah bagi kita, kenapa Ibrahim melakukan itu? Karena satu, Ibrahim sekali lagi itu sangat mencintai Allah dibandingkan dengan yang lainnya. Kita bisa mencintai saudara kita, kita bisa mencintai pasangan hidup kita, kita bisa mencintai orang tua kita, kita bisa mencintai zuriyah ataupun keturunan kita, kita bisa mencintai pekerjaan kita bisa mencintai investasi harta yang sudah kita kumpulkan. Itu tidak salah. Tetapi ketika apa yang kita cintai itu melebihi kecintaan kita kepada Allah, maka Allah mengancam dan memberikan ancaman kepada kita. Mungkin kalau misalnya disebut dengan ancaman, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi, maka tunggulah sampai Allah menetapkan ketentuannya bagi kita. Tetapi Ibrahim ketika itu melampaui batas-batas kecintaan seorang hamba kepada sesamanya, kepada makhluk yang lainnya, padahal betul juga Ibrahim juga pasti mencintainya. Tetapi karena ada perintah dari Allah, maka Ibrahim kemudian mengorbankan kecintaan kepada istrinya, kepada anaknya, kepada keluarganya, dan kemudian mendahulukan kecintaan kepada Allah. Jaminan dari Allah mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ketika kita bisa mencintai Allah melebihi apapun yang boleh kita cintai dan halal sah. Tidak salah kita mencintainya, tetapi ketika kita mencintai Allah melebihi yang lainnya, maka Allah akan membalas cinta kita. Allah akan memastikan Dia mencintai kita. Kalau kita mencintai Allah, tidak akan mungkin cinta kita bertepuk sebelah tangan. Dan itu jaminan yang ada di dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 31. Kul in kuntum tuhibunallah fattabi'uni, tetapi jaminannya satu, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dua yang Allah janjikan kepada kita. Kalau kita mencintai Allah, maka Allah akan mencintai kita dan Allah akan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Siapa di antara kita yang tidak punya dosa dan kesalahan? Ketika kita menempatkan kecintaan kepada Allah melebihi dari yang lainnya, maka Allah akan membalas cinta kita dan Allah akan mengampuni dosa kita. Dan Allah pastikan wallahu ghafurur rahim. Dan salah satu bukti kecintaannya adalah berkorban. Kita berkorban meluangkan waktu untuk mengerjakan sholat zuhur. Kita berkorban untuk mengeluarkan uang sekian rupiah untuk infak, untuk sedekah, untuk zakat dan lain sebagainya. Kita berkorban dengan hal yang lainnya, dan kemudian itu adalah sebagai bukti kita cinta kepada Allah. Karena seseorang yang mencintai sesuatu pasti akan dibuktikan dengan pengorbanan. Dan yang kedua, yang mencintai sesuatu pasti akan diikuti dengan ketaatan. Ibu-ibu mencintai suaminya, maka walaupun mungkin kalau dibandingkan dengan wajahnya masih banyak laki-laki yang lebih rupawan dibandingkan dengan suaminya, tetapi karena cinta, apalagi cintanya karena Allah, apalagi ada perintah untuk mentaati suaminya, maka tentunya ibu-ibu akan mentaati suaminya sebagai kepala rumah tangganya. Dan ketaatan itu adalah menjadi ukuran kedua. Bagaimana kecintaan kita diukur? Bagaimana kecintaan kita dibuktikan? Bagaimana kecintaan kita kepada Allah itu direalisasikan?
kalau selama ini kita mengerjakan perintah Allah itu adalah merupakan tuntutan, tapi kalau sudah bukti dari kecintaan, maka kita akan mengerjakan dengan penuh kenikmatan. Silahkan saja. Ada yang mengistilahkan kalau sudah cinta, istilah Sunda mantai kotok saja, rasa apa Pak? Hah? Saya belum pernah mencicipi Pak tai kotok Pak, silakan saja Bapak cicipi kan gitu ya. Itu saking begitu kan gitunya. Kalau seseorang sudah mencintai sesuatu yang menjijikkan saja itu akan dinikmati. Apalagi kalau misalnya sesuatu itu akan menghantarkan kepada kehormatan, akan menghantarkan kepada kemuliaan, akan menghantarkan kepada keutamaan, maka itu pasti akan diberikan oleh Allah balasannya. Maka sekali lagi, kalaulah seandainya kita mencintai Allah, selain kita berkurban untuk Allah, maka kita pun tunjukkan ketaatan kita kepada Allah. Karena di dalam surat Ali Imran ayat 32-nya Allah berfirman, Kul in kuntum tuhibbunallah, itu adalah di ayat ke-31-nya, dan kemudian ayat ke-32-nya kul atiullaha wa atiur rasul. Dan Ibrahim pun serta Ismail, begitu pula Hajar membuktikan dua hal itu, dan maka kecintaannya terbukti. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan dalam pesan singkat ini bisa menjadi ibrah bagi kita semuanya, khususnya bagi saya. Bagaimana kita mengambil pelajaran dari perjalanan di bulan Zulhijjah ini dengan menunjukkan kecintaan kita kepada Allah melebihi kecintaan kita kepada selainnya. Bukan salah mencintai selain Allah, tetapi kalau kecintaan itu melebihi cinta kita kepada Allah, maka Allah akan memberikan ancamannya kepada kita. Bukti cinta kita kepada Allah, satu, dibuktikan dengan pengorbanan. Yang kedua, itu adalah ditunjukkan dengan ketaatan, taat terhadap apapun yang Allah perintahkan. Dan sekali lagi, kalau kita mentaati perintah Allah dengan cinta, maka kita tidak akan merasakan beban apapun yang Allah perintahkan. Seperti halnya Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya tanpa beban, bukan tidak cinta, tetapi karena kecintaan kepada Allah itulah kemudian yang membebaskan belenggu cinta terhadap sesama. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.